Saya tuh mencoba untuk tidak mengomentari fisik orang lain karena saya punya masa kelam. Hai semuanya, balik lagi bersama saya Afin Maria. Di video kali ini saya tidak buat video tentang makeup tutorial atau DIY. Di video kali ini saya ingin share tentang pengalaman saya tentang body positivity, body shaming, self love, self acceptance, and being confident. Jadi saya ingin berbagi, dan sebelum kita lanjut, saya ingin disclaimer dulu soal video ini, karena video ini saya tidak buat untuk endorse atau tidak buat untuk mendis siapapun, atau saya tidak bilang juga bentuk badan yang curvy adalah bentuk badan yang ideal, atau bentuk badan yang kurus adalah bentuk badan yang ideal. Tapi video ini saya buat untuk menemukan kebahagiaan di dalam tubuh kalian, diri kalian, apapun warna kulit kalian, apapun ukuran badan kalian, apapun panjang atau pendek tubuh kalian. Kalian adalah alasan kenapa saya membuat video ini, karena banyak sekali yang DM di Instagram, dimana saya menemukan saya punya rasa percaya diri dan rasa mencintai diri sendiri. Mereka selalu tanya di mana, dan saya berpikir saya harus share tentang saya punya pengalaman ini, dan ya saya butuh untuk share dan berbagi untuk kalian. Oke, jadi kita masuk saja ke saya punya story. Yang pertama, saya mau cerita tentang saya ini sebenarnya dari kecil sebenarnya kurus, cuma pas sakit saya dapat donor darah, dan itu setelah selesai sakit tiba-tiba badan saya tuh yang langsung kayak push, langsung kayak mekar. Dan saya ingat sekali waktu itu pas kelas 2 SD, iya 2 SD. Dan waktu itu saya sekolah di daerah, itu di daerah yang kalau mau dibilang juga ya masih kayak kecamatan gitu. Dan gimana ya, pertama sih mereka tuh kayak kaget, terus lama kelamaan tuh teman-teman seumuran saya tuh, sekelas saya tuh kayak, ih Afin kok gendut sekarang, Afin kok kayak gajah bengkak, kayak gentong, Afin kok kayak tidak seperti dulu. Dan itu awal-awalnya sih saya kan orangnya tidak peduli kan, cuek. Tapi awal-awalnya sih iya tidak apa-apa, tapi lama-kelamaan tuh kayak risih, bosan gitu. Setiap lo masuk kelas atau ngapain gitu, awas gajah bengkak, awas gentong, awas ada gendut anak gendut lewat, kayak gitu. Dan itu membuat saya sedih, minder, karena di kelas itu kelihatannya kayak saya saja yang gendut, yang lainnya tuh badannya kayak kecil-kecil, badan anak-anak ya, masih kecil-kecil. Jadi saya tuh agak minder, dan agak kayak gimana ya, kayak mau main juga mikir, oke, main, tapi kalau disuruh-suruh kayak macam lari gitu tuh pasti nggak bisa lo lari, nggak bisa,
lo nggak kuat. Jadi kata orang tua sih, nggak apa-apa, itu kan cuma bercanda, ya udah jangan dibawa ke hati. Ya gimana ya, nggak mau bawa di hati, tapi kalau terus-terus dibilang kayak begitu kan sakit kan di sini. Lo manusia kan punya hati. Jadi pas SD itu ya selalu ejekan-ejekan kayak gitu, body shamingnya tuh kayak gitu, gendut pokoknya kayak gitu. Nah pas masuk SMP sama juga, masih juga. Dan SMP tuh teman-teman baru, tapi mereka kayaknya sama juga, karena pas di SMP juga saya yang paling gendut. Saya merasa saya yang paling gendut. Dan lebih parahnya lagi, saya ingat sekali waktu itu pas pulang sekolah. Jadi ini adik kelas sih, dia tuh kayak lewat pada sepeda, cewek. Memang dia ya kurus, seukuran anak SMP lah. Jadi lewat pakai sepeda, terus saya kan berdiri di samping kayak kios gitu. Terus dia lewat, terus dia tiba-tiba tuh langsung dia tuh kayak ngomong gitu, speechless gitu, kayak lo harus diet, tidak boleh kayak begitu, gak enak loh dilihat. Saya dari jauh merasa tidak enak melihat kamu. Langsung saya kayak ingin nangis tapi tahan. Kayak langsung pulang ke rumah itu kayak langsung jadi terbawa, tidur, mimpi, segalanya. Kata-katanya tuh kayak menyakitkan sekali. Dan itu kayak tersimpan mati di dalam memori. Saya tuh sampai berpikir, kenapa tiba-tiba tidak ada angin hujan kok langsung dia ngomongnya kayak begitu ke saya. Apakah mungkin saya nih sebagai objek di sekolah dan tidak pantas untuk punya tubuh yang gendut dan sangat menghalangi penglihatan dia, atau bagaimana, membuat pemandangan yang kacau, atau gimana, sampai pusing pikir kenapa sampai dia bisa ngomong kayak gitu. Salah saya apa? Saya nggak pernah jahatin dia atau ngomong jahat ke dia atau memaki dia atau apa, tidak pernah. Dia tuh tiba-tiba kayak ngomongnya kayak gitu, kayak ya ampun, sakit sih kayak gitu. Terbawa sampai kemana pun, mau makan apa, buat apa tuh, sampai terpikir, sampai saya tuh tiba-tiba sampai kayak minder gitu. Jadi kayak mau jalan tuh pas ada teman-teman atau anak-anak yang banyak gitu, terus sama si anak yang tadi bilang saya gitu harus diet, itu tuh saya kayak minder gitu, karena mereka tuh kayak sekumpulan anak-anak yang berbilang yang langsing dan sangat cantik dan populer di sekolah itu. Dan gara-gara omongan-omongan itu, perkataan-perkataan itu, saya tuh sampai benci saya punya diri sendiri. Saya tuh bilang, ampun, saya kenapa nggak bisa diet? Pokoknya tuh kayak menyesal gitu. Saking bencinya, saking sangat-sangat membenci diri sendiri, saya itu selama SD SMP tidak punya foto sama sekali, saking membenci diri sendiri, karena tidak ingin melihat, karena kalau di foto tuh pasti saya merasa saya jelek, saya gendut, saya tidak pantas di kamera.
sampai itu kayak saya kalau mau dilihat saya tidak punya foto SMP, SD, pasti cuma 1, 2 atau tapi itu tuh kayak di album gitu, tidak ada yang kayak foto yang sendiri gitu, tidak ada. Saya tuh malu sama diri saya sendiri, lo tuh gendut, lo tuh tidak pantas di foto, lo tuh tidak bisa kelihatan, nanti tuh lensa kamera tuh full badan lo kayak gitu. Jadi saya tuh sampai terlalu I hate myself, sangat-sangat membenci diri sendiri. Saya tidak pantas untuk berada depan kamera atau kayak foto saya tuh kayak, apalagi lihat cermin itu semacam kayak tidak, pasti cerminnya tuh segini aja, tidak bisa seluruh badan, karena saking bencinya tidak melihat cermin seluruh badan, cuma segini saja. Jadi beda sekali antara SD dan SMA, SD, SMP dan SMA itu. Dan saya bersyukur karena saya punya teman-teman yang welcome ke saya. Dan pas di SMA juga itu saya kan waktu itu tinggal kan berbeda sama ibu saya. Jadi pas datang nih ibu saya tuh langsung kayak nyuruh, lo harus diet, lo nggak bisa begini. Jadi pertama tuh kayak sudah nggak apa-apa sih, ya udah nggak apa-apa. Tapi lama-kelamaan tuh kayak ibu saya tuh kayak dia udah suruh dia, tapi cara membungkus kata-katanya tuh kurang bagus untuk didengar. Jadi kata-katanya tuh kayak gini, lo mau kurus, lo mau lo gendut, terus nanti nggak ada cowok lo yang mau sama kamu, jadi kayak kurang enak gitu. Dan pas di SMA itu saya diet. Diet, saya ditekan, sangat-sangat ditekan waktu itu, sangat ditekan, disuruh diet. Saya minum Herbalife dan segalanya, setiap pagi, malam gak makan. Jadi memang saya tuh pas SMA tuh langsung badan saya tuh kayak jatuh. Tapi itu tuh tidak membuat saya senang sih sebenarnya. Nah, yang paling saya tidak suka itu dibandingkan sih. Jadi ibu saya tuh suka membandingkan. Kalau sepupu saya datang, terus dia akan bandingkan gini, kamu kayak si itu dong, badannya halus, bentuk gitar Spanyol, pakai baju apa aja cocok, cari baju nggak susah, kayak gitu. Jadi ibu saya tuh selalu membandingkan saya dengan sepupu saya, dan itu kadang kayak membuat saya kayak, kok saya kayak ditekan untuk harus sama seperti dia. Padahal kita lahir dengan rahim yang berbeda. Tapi kenapa orang tua bisa mau menyamakan atau membandingkan kita dengan sepupu atau orang lain? Itu kayak macam gimana ya? Aneh. Dan itu tidak sehat loh. Benar, saya merasa tidak sehat sekali kayak gitu. Dan saya punya funny story pas SMA. Ini pas waktu itu kan kelas 3. Waktu itu kan saya kan kelas 3 SMA. Terus kita selesai UN. Jadi kalau setelah selesai UN kan pasti kan kita ada kayak rekreasi gitu, kemana, ke pantai kayak gitu. Nah, jadi saya ini dekat lagi PDKT gitu sama ada seorang cowok di sekolah lain. Jadi ini cowok ini, dia tuh saya kenal dari teman saya yang di satu sekolah sama dia.
Terus kita tukeran nomor gitu, nomor handphone, terus ya SMS-an seperti biasa. Tapi saya tuh tidak kayak yang macam dia nih mau PDKT terus mau pacaran gitu, enggak. Saya tuh cuma kayak cuma teman chat doang kayak gitu. Nah, kita baru PDKT mungkin 1 bulan ya, 1 bulan. Jadi kita kenal itu pas waktu UN, sebelum UN. Jadi ya setelah UN kita ya pas 1 bulan lah. Jadi kita dari sekolahnya saya, kita rekreasi itu hari Sabtu. Dan pas juga sekolahnya mereka juga rekreasi juga hari Sabtu. Jadi kita rekreasi di tempat yang sama, mereka juga rekreasi di tempat yang sama, dan di situ kita kan sampai duluan. Terus tempatnya saya dengan mereka tuh kayak agak berjauhan. Terus setelah itu sebelum itu kita tuh chatan kayak SMS dulu, BlackBerry Messenger waktu itu. Jadi kita chat, jadi dia tuh ngomong aku tuh nanti rekreasi hari Sabtu. Terus saya juga bilang oh kok sama, saya juga hari Sabtu di tempat yang sama. Terus yaudah kita janjian. Tapi saya tuh kayak males gitu ketemu sama dia. Kayak udahlah, terus ya maksudnya kita kan cuma teman chat lah, ngapain mau chat, mau ketemu ngapain. Itu kan kita have fun kan sama teman-teman angkatan. Jadi ngapain, maksudnya nggak mau punya waktu yang terbuang-buang hanya cuma ketemu orang yang kita PDKT gitu, buang-buang waktu kan. Dan sekarang jadi mereka nih baru sampai, terus tapi mereka nih teman-temannya yang lain tuh udah sampai duluan. Dia nih sama temannya beberapa tuh, mereka tuh kayaknya bawa kendaraan sendiri, dan mereka tuh baru sampai. Dan saya tuh lagi di pantai gitu, di bibir pantai gitu, lagi foto-foto, saya foto gini tiba-tiba temannya yang cewek ini manggil saya, Aven, terus di antara mereka yang berjalan itu ada dia, dan saya tuh tidak tahu dia tuh yang mana. Tapi tiba-tiba temannya yang manggil saya ini langsung bilang, itu si siapa tuh yang kamu yang kalian biasa chat kemarin tuh. Oh itu dia. Dan ya cuma kaget doang, kayak ya udahlah, we have fun kan, maksudnya di sini kan lagi have fun, ngapain mau ngurusin orang lain. Terus ya udah, kita udah selesai, udah pulang, tapi nggak ada chat juga karena hari itu memang ya aku sih kalau memang nggak suka ya sudah, maksudnya tidak terlalu yang kayak harus gitu chat sini, nggak yang tidak terlalu pusing sama yang kayak gitu, apalagi cuma teman chat doang kan. Dan setelah 2 hari kemudian, terus SMS chat masuk, selamat sore, iya lagi apa, pokoknya kayak gitu kan nanya. Terus tiba-tiba nih aku lagi bersih-bersih rumah, terus BlackBerry Messengernya masuk, terus langsung dia ngechat kayak to the point gitu kan, kamu kemarin dulu kan di pantai kan, iya yang pakai baju abu-abu kan, iya. Langsung saya balas kan, iya kenapa. Dia bilang gini, oh minta maaf ya, tapi badan kamu terlalu besar, saya tidak suka cewek yang berbadan besar. Langsung gue tuh kayak
What the fuck? Emangnya kita pendekatan ini lo terlalu ekspektasinya yang tinggi atau bagaimana sih? Apa kalau sepi kayak atau gimana kan? Ya cuma butuh teman chat doang. Saya tidak berekspektasi untuk lo harus jadian sama saya, lo harus. Tapi tiba-tiba kayak langsung to the point kayak gitu, langsung saya kayak, oh iya, kenapa kalau saya bertubuh besar? Terus dari situ dia langsung tuh nggak balas, nggak apa, langsung dia tuh kayak yang langsung delete saya, nge-delete kontak ini, BlackBerry Messenger saya langsung. Saya tuh cuma bingung gitu. Semerumur itu funny story selama pendekatan dengan cowok itu yang paling terlucu di dalam dunia waktu itu. Sebut saja dia Martin. Si Martin itu jadi aslinya memang si Martin ini punya ekspektasi yang sangat tinggi, tapi saya ini tidak punya ekspektasi yang sangat tinggi. Dan saya tuh langsung berpikir, oh berarti si Martin ini melihat fisik. Ya, itu wajar sih, mungkin di saat itu kan lo anak SMA dan pasti lo mau yang pacarnya yang harus yang langsing, gitar Spanyol, kayak gitu kan, pasti kayak gitu. Tapi saya tuh tidak kayak macam sedih atau apa, saya tuh rasa lucu. Ada cowok selucu dia kayak gitu. Dan kemudian setelah saya pindah ke Bali, saya mulai sadar kalau di sini saya lebih menjadi percaya diri, lebih menerima diri saya sendiri, dan lebih mencintai diri saya sendiri, dan bisa berdamai dengan diri saya sendiri. Dan itu memasuki kira-kira tahun 2013 menuju 2014. Dan itu saya menanamkan mindset yang mau kamu itu gendut, kurus, pendek, tinggi, hitam, sawo matang, putih, coklat, melanin, dan sebagainya. Dan dan jerawatan, mau punya bekas lahir di muka atau sebagainya, di mana saja. Intinya itu kamu itu harus bisa percaya diri dulu sih, percaya diri. Dan kedua, nyaman dengan sesuatu yang kalian gunakan. Dan ketiga, jangan mendengarkan kata-kata orang lain, karena kata-kata orang lain itu selalu menghambat dan sangat membatasi kalian. Di kamus kehidupan saya, bukan berarti kamu itu gendut, kamu itu kurus, kamu itu langsing, kamu itu pendek, hitam, berjerawat dan sebagainya. Bukan berarti kamu tuh tidak bisa seperti orang lain. Dan bukan berarti kamu itu pendek, hitam, gendut, putih kayak sama matang, kalian tidak bisa bergaya seperti orang lain. Itu tidak ada dalam kamus kehidupan saya. Dan saya selalu tanamkan, saya selalu bisa seperti dia. Dan juga saya itu orangnya tidak terlalu suka peduli ya sama orang, mau lo itu tambah kurusan atau gendutan, lo itu mau tambah hitam atau mau tambah putih atau mau tambah kuning atau mau tambah tinggi atau mau tambah pendek. Saya itu tidak peduli. Dan saya itu mencoba untuk tidak mengomentari fisik orang lain, karena saya punya masa
masa kelam sampai sekarang juga sih. Maksudnya kan komentar fisik itu kayak sering itu menjadi kayak budaya di seluruh dunia mungkin menurut saya. Dan saya tuh mencoba untuk tidak kayak pertama macam ketemu teman lama misalnya, lo gendutan, lo mulai ini kurusan, lo mulai putih, lo mulai hitam, kayak gitu. Sebenarnya menurut saya itu mengomentari fisik orang itu sebenarnya tidak baik, dan menurut saya itu toksik, tidak sehat sekali menurut saya, karena masih ada banyak untuk mencoba untuk kalian membuka forum obrolan itu bukan dengan cara basa-basi yang mengomentari fisik orang lain. Kita itu tidak tahu kalau mungkin orang tersebut itu lagi berusaha untuk misalnya ingin menggendutkan badan, misalnya dia kurus, dan kita tidak tahu apa yang dia lewati, dan mungkin orang itu lagi berusaha untuk menghitamkan kulit atau memutihkan kulit atau sebagainya, lagi tidak tahu apa yang dia lalui, apa yang dia lewati. Dan mungkin dengan komentar-komentar kayak gitu kan bisa membuat dia menjadi down, yang tadinya semangat, mood sekali, tiba-tiba menjadi down, menjadi bad mood, dan itu sebenarnya tidak baik, dan menurut saya itu toksik, tidak sehat dalam kita bertemu dengan seseorang, atau mungkin melihat seseorang melalui foto dan sebagainya atau apa, itu sebenarnya tidak sehat karena kita tidak tahu apa yang dia lewati. Karena mungkin dengan kata-kata kalian yang mungkin bercanda atau apa, tapi itu sebenarnya menyakiti hati orang tersebut. Dan untuk kalian yang masih terus berjuang untuk menerima diri sendiri, dan masih berjuang untuk mau berdamai dengan diri sendiri, masih mau berjuang untuk mau percaya diri, dan mau mencintai diri sendiri, saya cuma mau bilang, be you, be real, be confident yourself, dan jangan takut, dan tidak boleh biarkan kata-kata orang lain itu masuk ke dalam pikiran kalian, dan jangan biarkan kata-kata orang lain itu menghancurkan kalian punya rasa percaya diri, dan jangan biarkan society dictate you. Jangan membandingkan diri kalian dengan orang lain, dan jangan membandingkan diri kalian dengan teman kalian atau teman baik kalian atau saudara kalian. Jangan. Dan jangan membandingkan diri kalian dengan saya, dan juga jangan membandingkan diri kalian dengan selebriti atau selebgram. Saya berterima kasih juga untuk yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk menjadi lebih semangat, menjadi lebih percaya diri, lebih menerima diri sendiri, dan lebih mencintai diri sendiri. Terima kasih untuk kalian yang selalu kirim DM lewat Instagram dan selalu bilang terima kasih ke saya karena sudah menginspirasi. Terima kasih karena selalu mengirim DM kayak gitu, dan jujur saja sih kalau saya baca DM kayak gitu, saya punya pikiran tuh kayak tertampar gitu. Soalnya kayak ini apa sih, maksudnya saya biasa saja, tidak yang kayak tidak yang benar-benar body aktivis sekali, tapi
berterima kasih melalui saya punya postingan-postingan. Saya juga dapat memberikan positif vibes ke kalian, dan ini tuh kadang kayak membuat saya kayak macam terharu gitu, karena dengan postingan yang saya rasa kayak biasa saja tapi dapat memberikan satu vibes yang baik kepada orang lain. Itu sangat sangat proud dengan saya punya diri, karena dengan postingan yang saya rasa biasa tapi untuk orang lain itu penting, maksudnya berguna untuk memacu mereka lebih mencintai diri mereka sendiri, lebih menerima diri mereka sendiri. Dan saya sangat berterima kasih untuk yang menonton video ini. Kalau memang kalian itu orang yang sudah menemukan rasa percaya diri kalian, sudah menerima diri kalian, tapi mungkin ada teman atau siapa yang masih belum menerima diri mereka atau masih tetap merasa sedih atau merasa minder dan mungkin merasa takut dan sebagainya, coba kalian tolong berbagi video ini atau bagikan ke orang-orang itu, orang yang mungkin kalian tahu itu, ya mungkin video ini bisa memotivasi mereka. Dan ya, sampai sini dulu video dari saya. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya boleh minta like, komen, subscribe, dan share ke sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng biar kalian jadi orang pertama yang selalu melihat video-video terbaru dari saya. Okay, I will see you in my next video. Bye bye.